pelajaran pendidikan agama Islam, yaitu hikmah berperilaku baik. Yuk kita simak penjelasannya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar tentang materi ikhlas. Kalian tahu apa arti ikhlas? Sebelumnya, mari kita membaca surat Al-Ikhlas. Kalian pasti sudah hafal ya. Bacaan surat Al-Ikhlas seperti berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yuk teman, kita belajar materi tentang ikhlas. Kalian pasti sudah pernah dengar kata ikhlas. Kita simak penjelasannya berikut ini. Arti ikhlas adalah suatu perbuatan yang dilakukan hanya karena Allah SWT, tidak pernah mengharapkan pujian atau balasan dari siapapun, dan hanya ingin selalu berbuat kebaikan kepada sesama. Ikhlas ada dua, yaitu tidak ria dan tidak sum'ah. Nah, ria artinya berharap dilihat oleh orang lain, dan sum'ah artinya berharap didengar orang lain saat kita beramal. Nah, kedua ciri-ciri tersebut adalah tidak termasuk ikhlas. Berikut adalah contoh sikap ikhlas yang sering kita temui di masyarakat. Nah, pasti kalian sudah pernah lihat ya, seperti ikhlas membantu orang tua. Yang kedua adalah ikhlas membantu sesama saat terjadi musibah. Dan yang ketiga adalah ikhlas saat menjenguk orang yang sakit, seperti kita harus menjenguk, memberikan buah-buahan dan lain-lain. Ya teman-teman, berikut adalah video tentang bagaimana kita ikhlas membantu sesama, terutama kepada anak yatim. Semoga dalam video tersebut kita ambil pelajaran dan hikmahnya ya. Zidan dan Zahra sedang asyik bermain di halaman rumah. Zidan bermain mobil-mobilan, sedangkan Kak Zahra bermain boneka. Mereka berdua nampak sangat senang. Ketika mereka sedang bermain, nampak seorang gadis kecil membuka pintu pagar rumah mereka. Ia kemudian memberikan salam dan berkata, "Assalamualaikum, boleh saya minta tolong Kak? Saya belum makan hari ini dan saya sangat lapar," kata gadis kecil itu yang nampak sangat lemah. "Waalaikumsalam, tunggu sebentar ya Dek," kata Zahra. Ia kemudian berhenti bermain sejenak dan mengajak adiknya ke dapur untuk membantu mengambilkan makanan. "Zidan, kakak bawa nasi dan lauknya ya. Kamu bantu bawakan air minum," kata Zahra. "Siap Kak, sudah aku ambilkan," kata Zidan dengan penuh semangat. Mereka berdua menyiapkan nasi, lauk, serta air minum untuk gadis kecil yang malang itu. Beberapa saat kemudian, Zidan dan Zahra kembali menemui gadis kecil itu. "Dek, ini ada nasi dan lauknya, silahkan dimakan dulu," kata Zahra. "Dan ini air minumnya," saut Zidan sambil memberikan air minumnya kepada gadis kecil itu. Gadis kecil itu sangat gembira. Ia segera memakan dengan lahap makanannya karena sudah sangat lapar. Zidan dan Zahra tampak memperhatikan gadis kecil itu dengan tersenyum senang. "Terima kasih banyak ya Kak. Sekarang aku sudah kenyang. Semoga Allah membalas segala kebaikan kalian," kata gadis kecil itu setelah menghabiskan makanan dan minumannya. "Iya, sama-sama. Amin," kata Zidan dan Zahra. "Saya pamit pulang dulu ya Kak. Assalamualaikum," kata gadis kecil itu berpamitan. "Waalaikumsalam. Iya, silahkan. Hati-hati di jalan ya. Silahkan datang kembali jika membutuhkan bantuan," kata Zahra sambil melambaikan tangannya kepada gadis kecil yang sederhana itu. Hari itu, Zidan dan Zahra merasa sangat senang karena telah menolong seorang gadis kecil yang sedang membutuhkan pertolongan.
Zidan dan Zahra juga merasa bersyukur karena masih memiliki kedua orang tua. Sedangkan gadis kecil yang malang itu tidak memiliki kedua orang tua lagi, sehingga harus mencari makan sendiri. Keesokan harinya sepulang sekolah, Zidan keheranan melihat kakaknya yang tampak bersedih. "Kenapa kak? Kok kakak dari tadi kelihatan sedih?" tanya Zidan yang penasaran. "Tidak apa-apa, pensil kesayangan kakak hilang. Sepertinya jatuh di jalan," kata Zahra. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara seseorang yang memanggil Kak Zahra. Kak, tunggu sebentar kak." Ternyata yang memanggil adalah gadis kecil yang kemarin meminta bantuan ke Zidan dan Zahra. "Ada apa, Dik? Kenapa sampai berlarian?" tanya Kak Zahra kepada gadis kecil itu. "Tadi ketika saya lewat di depan rumah kakak, saya menemukan pensil yang terjatuh ini. Sepertinya ini punya kakak," kata gadis kecil itu. Zahra lalu memperhatikan pensil itu. "Alhamdulillah benar, ini pensil kakak. Terima kasih banyak ya, Dik," teriak Zahra dengan senang. Demikian kisah Zidan dan Zahra membantu anak yatim piatu yang kesusahan. Karena mereka mau berbagi dengan gadis kecil itu, mereka mendapatkan kemudahan yang tidak terduga. Yuk kita ikuti sikap teladan Zidan dan Zahra agar kita senantiasa dipermudah segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah, ternyata sikap Zidan dan Zahra sangat ikhlas sekali ingin membantu anak yatim yang sedang kelaparan. Nah, itu namanya adalah sikap ikhlas, teman-teman. Semoga kita semua bisa menjadi teladan seperti Zidan dan Zahra, oke? Nah, cukup sekian penjelasan hari ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa kalian komen, like, dan subscribe channel YouTube Koichi Arkan berikut ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.